Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun pergi menyelamatkan jamur merah yang dibawa ke Pavilion Mutan. Ye Xingyun mendapatkan informasi keberadaan jamur merah dari Kaisar Zhao. Kaisar Zhao adalah ayah dari si jamur merah. Saat kembali dari penyelamatan, Ye Xingyun dan si jamur merah mendapatkan kalau Kaisar dan ibu si jamur merah sudah tidak bernyawa. Seluruh kediaman istana telah di bumi hanguskan oleh burung api. Tanpa pikir panjang, Ye Xingyun membunuh burung api. Seorang klon jiwa datang dan marah-marah mengetahui burung apinya dibunuh. Dia adalah Shao Qipa, orang yang membunuh Kaisar karena kematian muridnya Shao Gang yang dibunuh oleh Ye Xingyun. Dengan sifat Ye Xingyun, dia tidak membiarkan masalah tersebut. Ye Xingyun menyerang klon jiwa Shao Qipang hingga dia lari terbirit-birit. Namun, perjuangan itu tidak berlangsung lama. Klon jiwa dibunuh oleh Ye Xingyun, yang menyebabkan kultivasi Shao Qipa menurun 2 tingkat. Dia juga memuntahkan seteguk darah. Shao Qipa tidak membiarkan Ye Xingyun berkembang lebih jauh lagi. Karena hal itu bisa membahayakan benteng Bahuang dengan musuh yang kuat seperti Ye Xingyun. Shao Qipa pergi ke sebuah kediaman yang mewah untuk mencari bantuan. Dia mengetuk pintu kediaman. Akhirnya pintu itu dibuka. Shao Qipa merasa senang melihat orang yang dia kenal. Di depannya berdiri seorang pria dengan tubuh pendek. Dia memegang karung di bahunya. Pria pendek menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Shao Qipa. Di lain sisi, Shao Qipa menakupkan tangan. Dia meminta bantuan pria pendek untuk melepaskan semua monster yang telah dia tangkap di negara Zhao. Wajah pria pendek menjadi murung. Dia mengatakan, jika ratusan monster dalam tas besarnya mati, dia akan mengalami banyak kerugian karena semua monster itu dibudidayakan dengan hati-hati olehnya. Pria pendek menaruh tas di lantai. Dia mengatakan, karena aku berhutang budi padamu, aku akan melepaskan 10 monster untukmu. Pria itu memberikan penawaran kepada Shao Qipa. Setelah berpikir, Shao Qipa menyetujui penawaran pria pendek. Tas monster dibuka. Terlihat para monster mulai keluar dari tas tersebut. Pria pendek menunjukkan sebuah tempat, kemudian menanyakan, apakah tempat tersebut yang dimaksud oleh Shao Qipa. Dengan cepat, Shao Qipa menganggukkan kepala. Monster yang keluar dari tas diarahkan ke tempat tersebut. Para monster meraung pergi ke tempat tersebut. Berpindah ke negara Zhao di kota Zhao. Saat ini, di langit terjadi perubahan cuaca. Awan berputar. Petir menyambar. Keadaan di kota Zhao seperti hari akan kiamat. Para warga menunjuk ke langit. Mereka menyadari perubahan di langit. Sesaat dari dalam pusaran, sesosok kepala monster raksasa keluar. Para warga yang melihat masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Monster tersebut langsung mengeluarkan serangan ke arah kota Zhao. Warga yang melihat itu menjadi panik. Mereka berhamburan, berlari menyelamatkan diri. Serangan diarahkan ke segala arah di kota Zhao. Jamur merah yang juga ada di sana, dia sangat khawatir. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi kehancuran kota Zhao. Dia tidak ingin tinggal diam dan melompat ke arah monster di langit sambil berteriak, saudaraku, meskipun aku bukan pangeran Zhao, aku juga anggota keluarga Zhao. Aku tidak bisa berdiam diri melihat orang-orang mati. Ye Xingyun juga mulai bergerak. Dia akan membantu jamur merah melawan monster itu. Melihat Ye Xingyun membantu, jamur merah tersenyum. Ye Xingyun meminta jamur merah memancing para monster agar menuju ke arahnya. Ye Xingyun bertujuan untuk membunuh monster tersebut. Ye Xingyun melihat seekor monster mendekat ke arahnya. Dengan cepat, dia menebaskan pedang. Teknik Rattlesnake Sword dikeluarkan. Ye Xingyun memperingatkan jamur merah agar lebih berhati-hati dengan para monster tersebut. Serangan bola api dikeluarkan oleh salah satu monster mengarah ke jamur merah. Hal itu membuatnya terkejut. Dia tidak bisa menghindar karena di bawah jamur merah terdapat banyak orang biasa. Kalau dia menghindar, orang-orang tersebut akan terkena serangan bola api. Jamur merah berteriak, matanya bersinar. Dia mengeluarkan kekuatan untuk menghalangi serangan bola api. Serangan dilepaskan dan menghancurkan bola api. Jamur merah terkejut. Dia tidak menyangka kalau kekuatannya sendiri cukup kuat bisa melawan serangan tersebut. Ada seorang bocah kecil yang berada di belakang Ye Xingyun. Bocah itu menunjuk ke atas, memperingatkan Ye Xingyun kalau ada bahaya yang datang. Sebuah bola api kembali datang, melesat ke arah di mana Ye Xingyun berada. Di lain sisi, Ye Xingyun juga terkejut dengan serangan lanjutan yang datang. Tepat di depan jamur merah, bola api berbenturan dengan kekuatan yang kuat. Hal itu membuatnya terdiam. Serangan yang berbenturan dengan bola api tersebut ternyata milik Ye Xingyun.
Dia sudah berada di depan Jamur Merah, kemudian menanyakan keadaan si Jamur Merah. Bocah kecil yang sebelumnya berbicara, dia kembali berkata, "Kakak, apakah kakak dikirim oleh Jenderal Zhao Yong?" Kapan Jenderal Zhao Yong datang? Ji Xingyun akan mengatakan kalau mereka bukan orang-orang dari Jenderal Zhao Yong. Akan tetapi, si Jamur Merah menghentikannya. Dia berkata ke bocah kecil kalau mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Jenderal Zhao Yong. Ji Xingyun masih belum mengerti dengan kondisi saat ini. Jamur Merah menunduk melihat bocah kecil itu. Dia tersenyum, menyuruh bocah kecil menemui ayahnya dan berlindung. Bocah kecil itu sangat senang, wajahnya berseri-seri. Akhirnya, dia sampai di tempat ayahnya dan mengatakan kalau para pahlawan yang datang dikirim oleh Jenderal Zhao Yong untuk menyelamatkan mereka. Ayah dari bocah kecil itu mengajak bocah kecil segera pergi dari tempat tersebut. Si Jamur Merah menatap bocah kecil yang sudah pergi menjauh. Setelah itu, dia menjelaskan ke Ye Xingyun kalau Zhao Yong pernah menjadi Jenderal Zhao, pahlawan Zhao, dan juga orang tersebut adalah paman si Jamur Merah. Tapi 3 tahun yang lalu, dia menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jamur Merah sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada hasil. Si Jamur Merah menceritakan tentang pamannya, kalau dia selalu menjadi pilar di hati orang-orang negara Zhao. Dalam bayangan Jamur Merah, Jenderal Zhao terus bertarung melawan para monster yang menyerang. Dia melawan dan mengalahkan para monster. Kekuatan Jenderal Zhao sangat kuat. Dia bertarung seorang diri melawan para monster yang jumlahnya sangat banyak dengan sebuah tombak yang menjadi simbol kekuatan Jenderal Zhao. Selama pilar itu masih ada di hati orang-orang Zhao, selama itu juga masih ada harapan. Dalam ingatan, Jenderal Zhao menghancurkan banyak monster dengan kekuatannya sendiri. Bayangan itu masih terus keluar di benak Jamur Merah. Hal itu membuat Jamur Merah tidak bisa memadamkan semangatnya sendiri. Di saat Jamur Merah mengobrol dengan Ye Xingyun, seseorang datang menggunakan kuda lengkap dengan baju besi. Dia membawa tombak panjang. Jamur Merah maju mendekati orang tersebut. Ternyata dia adalah paman Jamur Merah, mantan jenderal negara Zhao. Bocah kecil yang melihat jenderal datang, dia sangat senang. Di saat mereka semua merasakan kesenangan dalam hati karena kedatangan Zhao Yong, para monster mencoba menyerang ke arah ayah dan bocah kecil tersebut. Mulut besarnya dibuka lebar-lebar, mencoba menelan mereka berdua. Ye Xingyun yang sudah menyadari hal itu langsung maju menghalangi kedua monster tersebut. Tangan kiri diselimuti dengan api iblis, diarahkan kepada para monster. Bayangan seseorang muncul di langit. Dia menatap Ye Xingyun. Itu adalah bayangan pria bertubuh pendek, pemilik monster. Dia mengatakan, jika Ye Xingyun berani membunuh monsternya, dia akan menghancurkan Ye Xingyun. Zhao Yong yang juga mendengar perkataan pria pendek, dia berteriak, "Biarkan aku yang melakukannya, nak. Jika kau takut pada orang itu." Api iblis melesat, menyerang tubuh monster tersebut. Itu adalah serangan Ye Xingyun. Ye Xingyun tersenyum. Dia mengatakan kalau dia tidak pernah takut. Pria pendek cukup senang dengan sikap pemberani Ye Xingyun. Di lain sisi, Zhao Yong berteriak senang melihat anak muda yang sangat pemberani, tidak mengenal rasa takut demi melindungi orang-orang. Dia mengatakan, seorang laki-laki sejati harus bisa menjadi pahlawan. Ye Xingyun dan Zhao Yong masih melawan para monster yang menyerang. Sesaat kemudian, semua monster telah berhasil dibunuh. Jamur Merah mendekat ke Zhao Yong. Dia bertanya, apakah Zhao Yong masih mengingatnya? Zhao Yong mengatakan kalau dia masih mengingatnya. Dia merasa senang bisa melihat Jamur Merah. Kemudian menanyakan siapa pemuda yang bersama Jamur Merah. Jamur Merah mengatakan kalau pria tersebut bernama Ye Xingyun, teman si Jamur Merah. Zhao Yong berkata kalau Ye Xingyun ini sangat kuat. Jadi adalah hal yang bagus jika Jamur Merah mengikutinya. Sebuah poltar muncul di langit, dibarengi dengan teriakan, "Lancang!" Pria pendek dan Sokipa muncul dari portal tersebut. Pria pendek sangat marah melihat semua monster yang dia kirim telah terbunuh. Pria pendek ini bernama Hailau dari Benteng Bahuang, berada di lapisan 9 alam Wuhang. Saat ini, kultivasi Sokipa berada di lapisan ke-6. Karena sebelumnya, klon jiwa yang dia buat dibunuh oleh Ye Xingyun. Itu menyebabkan kultivasinya turun 2 tingkat. Melihat orang yang datang, Ye Xingyun merasa terkejut. Pemilik monster adalah seorang anak kecil. Zhao Yong yang melihat Ye Xingyun terkejut, dia menjelaskan kalau orang itu dari Benteng Bahuang. Hailau ini sebelumnya diracun dengan racun hewan ketika dia masih muda, sehingga pertumbuhannya berhenti. Itu membuatnya terlihat seperti anak kecil. Ye Xingyun berjalan maju
Sambil menunjuk ke Hailao, dia mengatakan, ketika kau melepaskan monster-monster kanibal dan menyakiti orang-orang, kau harusnya sudah siap dengan kematian para monster itu. Kenapa kau malah tidak terima? Perkataan Ye Xingyun membuat kepala Hailao berkedut. Urat-uratnya menonjol. Dia berteriak, "Bacot!" Dalam kekesalan, dia membuat sebuah segel tangan. Sebuah kekuatan menyelimuti. Dia mengatakan kalau monster itu adalah miliknya, berbeda dengan orang-orang rendahan yang dibunuh oleh monsternya. Jadi merupakan kehormatan bagi mereka yang dimakan oleh monsternya. Karena Ye Xingyun telah membunuh monster Hailao, dia akan menghancurkan kota tersebut. Banyak monster dikeluarkan oleh Hailao, kemudian memerintahkan para monster untuk menghancurkan kota. Di sisi lain, Shao Qipa melesat ke arah Ye Xingyun. Dia ingin membunuh Ye Xingyun untuk membalaskan dendam sebelumnya. Ye Xingyun yang mengetahui siapa orang yang melesat ke arahnya, dalam hati dia cukup senang, karena bisa melampiaskan kekesalan sebelumnya. Shao Qipa mengeluarkan beberapa klon jiwa, melesat menyerang Ye Xingyun. Tombak yang dipegang oleh klon jiwa diarahkan tepat ke Ye Xingyun. Kekuatan di sekelilingnya meluap-luap. Tombak itu dihentikan oleh seseorang menggunakan senjata yang sama. Orang yang menghentikan klon jiwa adalah Shao Yong, menggunakan senjata tombaknya. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Shao Yong tidak kalah dengan klon jiwa Shao Qipa. Kekuatan itu malah lebih kuat dari klon jiwa Shao Qipa. Karena hal itu, klon jiwa berhasil dihancurkan. Shao Qipa yang melihat klonnya sudah lenyap, dia menjadi marah dengan Shao Yong. Dia juga mencaci, "Kau pengecut, kau membawaku ke benteng Bahuang, tapi kau malah melarikan diri dan masih memiliki wajah untuk melihatku." Shao Yong mengatakan alasan kenapa dia melarikan diri. Ternyata, semua itu karena dia tidak memiliki wajah melihat orang-orang di kota Zhao. Perasaan Shao Yong terhadap negara dan tanah airnya sangat kuat. Dia lahir di negara Zhao, bergabung dengan pasukan tempur di usia 10 tahun, menjadi perwira pada usia 12 tahun, dan menjadi jenderal muda di usia 20 tahun. Dia sangat setia dengan tanah air, sedangkan Shao Qipa malah membuat negaranya sendiri diambang kehancuran. Hanya karena seekor burung, dia tidak berperi kemanusiaan, mengorbankan orang-orang untuk dijadikan makanan kepada seekor burung. Shao Yong juga mengatakan kalau dia bekerja tanpa upah, jadi tidak ada alasan kalau dia harus bekerja dengannya. Setelah mengatakan unek-uneknya, Shao Yong menoleh ke Ye Xingyun dan Jamul Merah dan menyuruh mereka pergi meninggalkan tempat ini. Tentu saja, si Jamul Merah menolak perintah tersebut. Ye Xingyun juga mengatakan kalau mereka akan bertarung bersama. Di lain sisi, Hailao memerintahkan para monster peliharaannya untuk menyerang kelompok Ye Xingyun dan berniat menjadikan mereka sebagai makanan. Shao Qipa juga tidak tinggal diam. Dia memberikan serangan kepada kelompok Ye Xingyun. Klon jiwa kembali keluar, melesat menyerang kelompok Ye Xingyun. Saat ini, Shao Yong melawan para monster yang melakukan serangan. Tombak panjangnya mendarat pada tubuh monster tersebut. Sedangkan Ye Xingyun, dia melawan klon jiwa Shao Qipa. Mereka berdua beradu pedang. Dari benturan pedang yang dilakukan oleh Ye Xingyun, dia terpental karena perbedaan tingkat kultivasi yang cukup besar. Jamul Merah yang melihatnya terpental dalam benturan kekuatan, dia bergegas maju untuk menolong. Shao Yong yang melihat Jamul Merah bergerak, dia berteriak, menghentikan tindakan yang akan dilakukan si Jamul Merah. Tangan Jamul Merah dipegang oleh Shao Yong, yang membuat Jamul Merah cukup terkejut. Dia tidak mengerti kenapa tindakannya dihentikan. Shao Yong melempar Jamul Merah. Dia tidak ingin melihat keponakannya dalam bahaya. Tombak panjang Shao Yong diangkat. Kekuatan menyelimuti tubuh Shao Yong. Dia berteriak, "Buka!" Sebuah portal muncul di belakang Jamul Merah. Dia dipindahkan oleh Shao Yong. Sesaat, Jamul Merah sudah menghilang. Begitu juga dengan portalnya. Shao Yong juga memerintahkan Ye Xingyun untuk pergi dari kota ini. Ye Xingyun mengatakan kalau dia tidak ingin Shao Yong membuang-buang energi untuk membuka portal, dan memintanya menggunakan energi tersebut untuk membunuh musuh. Shao Yong tersenyum. Dia tidak menyangka akan bisa bertemu dengan seorang anak muda seperti Ye Xingyun, yang memiliki sikap yang tidak takut dengan kematian, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ye Xingyun malah mengajak Shao Yong bersaing, siapa yang lebih banyak membunuh monster. Shao Yong yang berada di belakang Ye Xingyun sangat bersemangat dengan ajakan Ye Xingyun, akan tetapi ada yang aneh. Entah kenapa, Shao Yong mengangkat tangannya di atas kepala Ye Xingyun. Telapak tangan itu bersinar, kemudian ditempelkan di kepala Ye Xingyun. Hal itu membuat Ye Xingyun terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Shao Yong. Shao Qipa yang melihat hal itu, dia tidak tinggal diam.
Dia merasa ada yang tidak beres dengan Xiaoyong dan pemuda di depannya. Sokipa ingin menyerang, akan tetapi dihentikan oleh Hailao. Hailao mengatakan kalau Xiaoyong menurunkan basis kultivasinya. Hailao menyuruh Sokipa melihat apa yang sedang dilakukannya. Kembali ke Xiaoyong, dia berkata ke Ye Xingyun, "Anak muda, kultivasimu masih sedikit lemah dan tidak mudah untuk membunuh monster ini." Saat ini, Xiaoyong berada di lapisan 9 alam buhang. Akhirnya, Ye Xingyun menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyong. Kemudian, Ye Xingyun berkata kalau hal yang dilakukan oleh Xiaoyong sangat berbahaya dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Xiaoyong menyuruh Ye Xingyun tidak melawan dan tidak mengecewakannya. Kalau Ye Xingyun bisa meningkatkan kultivasi ke alam buhang, hal itu akan sangat membantu Xiaoyong. Karena hal itu, Xiaoyong meminta Ye Xingyun menyerap kekuatan yang diberikan. Dia juga mengatakan kalau Ye Xingyun tidak perlu merasa bersalah. Ye Xingyun masih berusaha menghentikan hal yang dilakukan oleh Xiaoyong. Dengan cepat, kekuatan yang besar memasuki tubuh Ye Xingyun. Saat ini, Ye Xingyun berada di alam realitas yang lapisan 9. Kekuatan yang kuat terus memasuki tubuh Ye Xingyun. Xiaoyong masih memfokuskan diri. Melihat penolakan yang dilakukan oleh Ye Xingyun tidak mengubah pendirian Xiaoyong, akhirnya Ye Xingyun mengikuti perintahnya. Dia menyerap kekuatan tersebut. Saat ini, Ye Xingyun sudah mencapai alam buhang lapisan pertama. Merasa sudah cukup dengan kultivasinya, Ye Xingyun menyuruh Xiaoyong menghentikannya. Akan tetapi, Xiaoyong menolak. Dia masih terus menyalurkan kekuatan kepada Ye Xingyun. Dia mengatakan kalau sikap pahlawan Ye Xingyun sesuai dengan karakter Xiaoyong. Karena hal itu, dia akan memberikan Ye Xingyun hadiah besar. Kekuatan yang sangat kuat terus masuk ke dalam tubuh Ye Xingyun. Hal itu membuat Ye Xingyun merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang kuat masuk, seperti air banjir yang membasahi seluruh tubuh. Setelah kejadian itu, tubuh Ye Xingyun diselimuti oleh cahaya emas. Dia melompat ke depan. Sepertinya, sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Sebuah penghalang membatasi pergerakan Ye Xingyun. Itu membuatnya terpental. Saat ini Ye Xingyun berada dalam kurungan. Dia berusaha menggapai sesuatu di depannya, sambil berteriak, "Saudara Zhao!" Ye Xingyun memukul kurungan tersebut. Di depan Ye Xingyun terlihat Xiaoyong. Dia menyuruh Ye Xingyun diam. Akan tetapi, Ye Xingyun mengatakan kalau dia ingin membantu Xiaoyong untuk melawan para monster. Xiaoyong menyuruh Ye Xingyun melupakan hal itu. Rantai yang mengikatnya berisikan kunci master kaligrafi. Bahkan Xiaoyong tidak bisa membukanya. Xiaoyong sangat senang bertemu dengan Ye Xingyun. Meski waktunya singkat, dia benar-benar senang. Xiaoyong melihat Ye Xingyun memiliki bakat yang bagus dan memihak kebenaran. Tetapi, sangat disayangkan karena mereka baru bertemu. Xiaoyong mengatakan kalau dalam perjalanannya, dia mendapatkan sebuah cincin kuno. Cincin tersebut bisa berubah menjadi debu. Setelah memberikan semua hadiah, Xiaoyong akan mengirim Ye Xingyun pergi. Dia juga meminta Ye Xingyun agar tidak tergesa-gesa untuk membalas dendam. Yang paling penting adalah hidupnya. Xiaoyong memejamkan mata. Kekuatan mengalir di sekeliling tubuhnya. Itu adalah kekuatan Xiaoyong untuk memanggil portal dan mengirim Ye Xingyun meninggalkan tempat tersebut. Kejadian itu membuat Ye Xingyun marah. Tangannya dikepalkan. Ye Xingyun melihat apa yang terjadi dengan Xiaoyong. Sambil menggertakkan gigi, dia mengatakan, "Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu mati." Dalam penglihatan Ye Xingyun, Hailao berkata ke Zhao Qipa, kenapa dia tidak bisa membunuh seseorang di alam buhang lapisan ketiga. Zhao Qipa mengatakan kalau Ye Xingyun sudah pergi jauh, jadi dia kehilangan jejaknya. Kemudian Zhao Qipa memberikan tamparan kepada Xiaoyong yang membuat Xiaoyong mencipratan darah. Zhao Qipa berkata ke Xiaoyong, "Hai idiot, apa kau pikir kau memiliki kesempatan untuk menang? Jangan bermimpi bisa menang melawan seseorang yang tidak tersentuh." Hailao juga menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Zhao Qipa kepada Xiaoyong. Kemudian dia meminta Xiaoyong agar diberikan kepadanya untuk dijadikan santapan monster peliharaannya. Zhao Qipa tersenyum dan setuju dengan perkataan Hailao. Para monster peliharaan Hailao sudah tidak sabar ingin memakan tubuh Xiaoyong. Di lain sisi, Xiaoyong yang dirantai, dia sangat marah menatap Zhao Qipa yang berada di depannya. Tidak ada yang tahu kenapa Xiaoyong malah tertawa. Zhao Qipa yang melihat hal itu juga tidak mengerti. Xiaoyong berkata, "Aku Xiaoyong, lahir di negara Zhao. Aku bergabung dengan pasukan di usia 10 tahun. Menjadi perwira di usia 12 tahun. Menjadi seorang jenderal yang berusia 20 tahun.
Hanya orang-orang dari negara Zhao yang malu dengan panasnya air dan hanya bisa menyaksikan warga dibunuh oleh para monster itu. Kau bertanya padaku apakah aku takut? Xiaoyong mengangkat kepalanya. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku Xiaoyong telah melakukannya dengan baik, dan ini akan menjadi hidup terakhirku. Setelah perkataannya, Xiaoyong terbunuh. Orang-orang Zhao merasakan sesuatu yang tidak enak dalam hatinya. Ye Xingyun menyaksikan kematian Xiaoyong dengan mata kepalanya sendiri. Dia menangis sejadi-jadinya, melihat kematian orang yang sangat dia kagumi. Rasa sakit yang mendalam dirasakan oleh Ye Xingyun.